teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sinta Waru. Di video kali ini kita akan belajar reaksi redoks. Kenapa kita harus belajar reaksi redoks? Karena banyak sekali reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, proses perkaratan besi itu merupakan reaksi redoks. Kemudian, proses pembakaran, misalnya pembakaran gas LPG di kompor kita, itu juga merupakan proses reaksi redoks. Definisi reaksi redoks. Redoks adalah sebuah istilah yang menjelaskan adanya suatu perubahan bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Adapun arti dari oksidasi adalah pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom dan ion, reaksi kenaikan bilangan oksidasi atau Bilox, dan reaksi pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron, reaksi penurunan bilangan oksidasi atau Bilox, serta reaksi pelepasan oksigen. Ciri-ciri reaksi redoks. Terdapat beberapa ciri-ciri reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari yang diantaranya adalah yang pertama, ada unsur bebas, misalnya CO2 atau klorin, Cu atau cukrum, O2 atau oksigen. Yang kedua, terjadi perubahan Bilox atau bilangan oksidasi. Yang ketiga, ada reduktor atau pereduksi adalah suatu zat yang mengalami oksidasi. Yang keempat, ada oksidator atau pengoksidasi adalah suatu zat yang mengalami reduksi. Fungsi redoks. Fungsi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan secara rinci yang diantaranya adalah yang pertama, penggunaan lumpur aktif untuk mengolah limbah. Kedua, reaksi fotosintesis. Ketiga, oksidasi makanan dalam sel. Keempat, mold dan baut diberi lapisan zinc yang mana di dalam lapisan itu terdapat proses oksidasi logam zinc dan reduksi pada bagian elektron. Kelima, alat-alat dapur yang terbuat dari stainless steel tidak berkarat karena permukaannya selalu dilapisi oksida akibat proses oksidasi yang kontinu. Yang keenam, memahami fenomena korosi logam dan cara pencegahannya. Ketujuh, pembuatan asam sulfat untuk keperluan industri. Yang kedelapan, pengolahan biji-biji logam di industri pertambangan. Yang kesembilan, metabolisme semua organ-organ tubuh menggunakan reaksi redoks. Kita lihat contoh reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reduksi biji besi hematit oleh gas karbon monoksida. Awalnya, Fe mengikat oksigen, Fe2O3. Setelah mengalami reduksi, Fe menjadi sendirian. Artinya, Fe2O3 menjadi Fe itu mengalami reduksi. Reduksi tembaga 2 oksida oleh gas hidrogen. Awalnya, Cu berikatan dengan O, kemudian bereaksi dengan H2 membentuk Cu. Artinya, Cu mengalami reduksi melepas oksigen. Contoh reaksi oksidasi. Besi mengalami perkaratan. Awalnya, Fe kemudian menjadi Fe2O3. Oksigennya bertambah, maka besi mengalami oksidasi. Kemudian pembakaran gas propana atau gas yang terdapat di tabung LPG. C3H8 dibakar menghasilkan CO2. C3H8 awalnya tidak mengikat oksigen menjadi mengikat oksigen. C-nya mengikat oksigen, hanya juga mengikat oksigen, maka mengalami oksidasi.